salam sehat. Selamat berjumpa kembali melalui pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Sebelum itu mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Di saat ini Tuhan, hamba-Mu datang lagi di hadapan-Mu menundukkan kepala, bersyukur dan berterima kasih. Karena kasih-Mu telah nyata bagi hamba-Mu sampai saat ini. Dan saat ini hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu melalui taburan Injil Kelas Capen Selatan di hari ini. Hamba mohon kiranya Engkau memberkati, menuntun hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Agar firman-Mu yang disampaikan di saat ini dapat disampaikan dengan baik sampai kepada pendengar, pemirsa taburan Injil Kelas Capen Selatan dimanapun mereka berada. Ya Bapa pengasih penyayang, terima kasih. Inilah doa hamba yang hamba sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hamba. Amin. Bapak Ibu Saudara pemirsa taburan Injil yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan yang saya sampaikan di saat ini adalah bersumber dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu dari kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang saya sudah bacakan kepada kita di saat ini Bapak Ibu Saudara. Dan yang menjadi tema perenungan kita di saat ini berdasarkan firman Tuhan ini adalah hidup sebagai anak-anak Allah. Hidup sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara pemirsa taburan Injil Kelas Capen Selatan yang diberkati oleh Tuhan. David adalah seorang remaja yatim piatu. Ia hidup di jalanan untuk memenuhi kebutuhannya. David menipu, berjudi, dan mencuri. Suatu hari, David tertangkap ketika sedang mencuri. Dia dipukul sehingga terluka parah dan dibiarkan tergeletak begitu saja. Seorang lelaki tua yang menemukannya dan membawa pulang. David dirawat hingga luka-lukanya sembuh. Lalu sang lelaki tua itu mengangkat David menjadi anak angkatnya. David sangat senang dengan status yang baru. Bukan karena ia mengasihi sang lelaki tua itu, namun karena menikmati berbagai pemberian dan perhatian dari ayah angkatnya. Tak lama kemudian, sang lelaki itu jatuh sakit.
Dia tidak lagi dapat bekerja, tak lagi dapat menyenangkan David dengan berbagai pemberian. Akhirnya David memutuskan pergi dari rumah, meninggalkan ayah angkatnya yang sedang sakit. David kembali ke jalanan, kembali bertahan hidup dengan menipu, berjudi, dan mencuri. David tidak menyadari bahwa cinta kasih dan pengorbanan yang tulus dari sang lelaki tua itu telah mengubah statusnya. Seorang yang dianggap sampah masyarakat menjadi anak yang sangat dikasihi. Sesuatu yang jauh lebih bernilai dibanding semua pemberian dan perhatian yang dia terima. Bapak Ibu Saudara kekasih Yesus Kristus, seperti David dalam ilustrasi di atas, kita pun mendapatkan status baru yang mulia dari Allah. Kita sebelumnya adalah seteru Allah. Kita adalah musuh Allah. Kita pantas dihukum seberat-beratnya. Tapi oleh karena kasih Allah, kita menjadi anaknya. Kita dilayakkan menerima hak waris dalam kerajaannya. Bapak Ibu Saudara kekasih Yesus Kristus, status ini kita peroleh bukan karena kita baik dan benar, bukan pula karena kesalehan dan kesetiaan kita. Pada diri kita sendiri tidak ada satupun yang membuat kita layak. Bapak Ibu Saudara yang sama-sama berbahagia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Bapa menjadikan kita anaknya semata-mata karena kasih karunia-Nya. Seperti di dalam ayat 1 pembacaan kita tadi dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, menjadi anak-anak Allah adalah sebuah hak istimewa yang sangat besar nilainya. Namun hak istimewa ini membuat dunia tidak mengenal kita. Seperti dalam ayat 1 pembacaan firman Tuhan tadi. Manusia cenderung lebih mudah membenci, menyakiti, meremehkan, dan menghina mereka yang tidak dikenalnya. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil Klasik Capen Selatan yang dikasihi Yesus Kristus, banyak misteri yang meliputi hari depan kita. Akhir zaman pun kita tidak tahu kapan waktunya. Pengetahuan kita akan hal-hal tersebut sangatlah terbatas. Seperti dikatakan dalam ayat 2 pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kita harus menaruh pengharapan kita kepada Kristus. Pengharapan itu akan menuntun kita untuk menjaga kekudusan hidup kita. Itu jelas di ayat 3 dikatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya
menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Menyucikan diri. Bapak Ibu Saudara kekasih Yesus Kristus, Allah menghendaki anak-anaknya menjaga kekudusan hidup ini. Hingga ketika Kristus menyatakan dirinya kelak, kita pun akan menjadi sama seperti Dia. Ini tidak berarti kita semua akan menjadi sama seperti Tuhan. Yang dimaksudkan menjadi sama seperti Dia adalah pemulihan total gambar dan rupa Allah dalam diri kita yang dahulu telah rusak oleh karena dosa. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Tidak sedikit orang yang menerima status sebagai anak Allah, namun tidak hidup sebagai anak Allah. Mengaku sebagai anak Allah, tapi tidak memiliki pengharapan kepadanya. Senang disebut anak Allah, tapi enggan menjaga kekudusan. Status berubah, tapi kehidupan tidak. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Seperti cerita di atas, mereka yang menjadi anak agar bisa menikmati pemberian, mendapatkan kasih sayang dan perhatian semata, tidak akan mengalami perubahan sejati. Ketika pemberian atau berkat Allah tidak sebesar yang diharapkan, ketika pergumulan hidup berat menekan, ketika harapan tidak sesuai kenyataan, ketika godaan dunia sulit ditolak, semua itu dapat menyurutkan langkah iman kita sebagai anak-anak Allah. Jadi kita anak-anak Allah kadangkala hanya mau enaknya saja. Kalau ada tantangan, hambatan, rintangan di dalam kehidupan ini, maka lari dari kehidupan, dari hadapan Allah. Iman surut. Bapak Ibu Saudara, Allah Bapa telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya, bukan karena kita pantas dan layak. Kita sangat tidak layak, tapi Allah tetap memberikan status ini. Mestinya fakta ini menuntun kita pada kesadaran bahwa menjadi anak-anak Allah jauh melebihi semua berkat yang kita terima. Dan kesadaran ini Bapak Ibu Saudara menuntun kita pada sikap iman sebagai anak-anak Allah, bergantung pada Bapa dalam menghadapi setiap pergumulan hidup, bergantung kepada Bapa di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Kiranya Bapa kita di surga, Bapak Saudara, menolong kita semua menjadi anak-anak yang menyenangkan hatinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa pengasih penyayang, terima kasih. Karena kesempatan ini hamba-Mu pakai untuk menyampaikan firman-Mu melalui Tabura Injil ke berbagai tempat. Berkatilah pemirsa Tabura Injil dimanapun mereka berada. Kiranya setelah mendengarkan firman ini, kami semua betul-betul hidup sebagai anak-anak Allah. Anak-anak yang bertakwa, melaksanakan segala perintah Tuhan, dan menjauhi segala larangan Tuhan. Mampukanlah kami sebagai anak-anak-Mu menghadapi segala persoalan hidup ini, tantangan, rintangan, gangguan yang kami hadapi dalam hidup ini. Tolonglah kami, berkatilah kami, bersamalah kami dengan Roh Kudus-Mu. Karena hanya dengan bersama-Mu, kami boleh menghadapi dengan baik. Semua hal itu kami boleh menghadapinya dengan ada solusi.
bersama dengan Yesus pasti ada jalan keluarnya. Terima kasih Bapa, pada kesempatan ini kami sebagai hamba-hambamu, sebagai rakyat berdoa bagi pemerintah kami. Mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, dan sampai ke tingkatan RT. Bersama dengan bawahan mereka, berkatilah mereka semua agar boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu, dapat mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, kemakmuran di negara yang kami cintai, Republik Indonesia ini, di Papua ini, di Yapen ini, di Seru ini. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa untuk media Tabur Injil Klasis Yapen Selatan ini. Berkatilah media ini, berkatilah hamba-hambamu yang mengatur media ini, agar media ini dapat dipakai untuk menyampaikan berita sukacita Injil ke berbagai tempat. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa hambamu, dan terimalah doa kami ini yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah perjumpaan kita di hari ini. Dan saksikanlah terus Tabur Injil Klasis Yapen Selatan. Dan jangan lupa, Tuhan memberkati.